hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sejenak menyelami nasihat sekaligus wasiat Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sebuah nasihat sekaligus wasiat yang menghimpun segala macam kebaikan dan kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat nanti. Apa sih nasihat yang amat sangat berharga ini? Nasihat itu tiada lain hanyalah at-taqwa. Adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita garis bawahi tentang ketakwaan ini. Ya, bukan sekedar takwa-takwaan loh. Bukan takwa dusta. Bukan takwa palsu. Bukan juga takwa pengakuan saja. Akan tapi haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Baik lahir ataupun batin. Allah Azza wa Jal menekankan wasiatnya ini dalam Al-Quran Karim. Di antaranya surah Al-Imran ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan sekaligus sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena jemaah sekalian, ketahuilah bahwa tidak ada sanjungan, pujian termulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hamba-hambanya kecuali pujian keimanan. Kenapa sampai begitu? Karena iman adalah surga. Tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Allah Azza wa Jal memanggil sekaligus menyanjung orang beriman. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwa
Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Ini adalah wasiat Allah Azza wa Jal yang sering ditekankan kepada hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepadanya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi SAW, namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih an yuta'a fala yu'sa wa an yushkara fala yukfar wa an yudhkara fala yunsa wa yuqal ati'u Allah kama yanbaghi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya itu adalah yang pertama an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati loh, bukan untuk dimaksiati. Yang kedua wa an yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri nikmatnya, bukan untuk dikufuri. Dan yang ketiga adalah wa an yudhkara fala yunsa. Allah itu diingat-ingat, selalu diingat. Fala yunsa, bukan untuk dilupakan. Wa yaqal ati'u Allah kama yanbaghi, maka dikatakan bahwa mentaati Allah Subhanahu wa taala kama yanbaghi, sebagaimana mestinya. Inilah jemaah sekalian wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Demikian pula jemaah sekalian, takwa ini merupakan wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas umatnya kepada kita semua. Jelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dan riwayat lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunt, wa atbi'us sayyi'ah al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Kata Nabi SAW, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, mau sendirian, mau lagi banyak orang, mau di tempat sepi ataupun tempat yang ramai, istiqomahlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha, ikuti, iringi kejelekan, keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan dan keburukan tadi. Ikuti dosa dan maksiat dengan amal saleh dan ibadah kepada Allah. Niscaya amal saleh ini, ibadah ini akan menghapuskan dosa dan maksiat tadi. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik dan mulia. Nah, inilah jemaah sekalian, takwa dan takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala sekaligus wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu timbul pertanyaan, apa arti takwa itu? Apa sih takwa itu? Takwa jemaah sekalian artinya adalah seorang menjadikan penghalang antara dirinya dengan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, dengan penghalang yang bisa menghalangi dari azab dan murka Allah tersebut dengan cara melaksanakan segala macam perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menjelaskan tentang makna takwa, bahwa takwa itu artinya adalah al-khawfu anil jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad bi yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang makna takwa, bahwa takwa itu artinya al-khawfu anil jalil, takut kepada yang maha mulia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah Allah turunkan, beramal dengan dalil, beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, merasa puas, merasa cukup dari yang sedikit. Kalau kita belum merasa cukup, takut rakus, tamak kepada dunia, itu bukan takwa. Orang takwa adalah orang yang bisa membatasi dirinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya dari syahwat dunia. Al-qana'atu bil qalil, merasa puas cukup dari yang sedikit. Dan yang keempat adalah wal isti'dad bi yaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadapi alam akhirat yang sangat panjang sekali dengan cara beramal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini aja mas sekalian makna takwa. Nah, kalimat takwa ini kita seringkali mendengar baik di kajian-kajian ataupun di ceramah-ceramah. Ya, sebagaimana kalimat ini mudah sekali kita ucapkan, mudah sekali kita katakan. Mudah kan? Takwa, mudah sekali diucapkan dengan lisan kita. Akan tapi jemaah sekalian perhatikanlah, pahamilah, sudahkah hakikat kalimat ini kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah tanda-tanda orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an Karim kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ternyata jemaah sekalian, untuk mempraktekkan takwa ini tidak semudah kita ucapkan, tidak semudah kita katakan, tidak. Apalagi kita betul-betul mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati. Amalan hati. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi 3 marrat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu letaknya di sini nih. Takwa itu tempatnya di sini nih. Wa yushir ila sadrihi. Beliau sambil mengisyaratkan dengan telunjuknya ke dalam dadanya 3 marrat. 3 kali loh. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Itu menunjukkan bahwa takwa merupakan jenis amalan hati. Jenis amalan hati. Nah, berdasarkan hadis inilah sang ulama di antaranya Imam Al-Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya amal perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa dalam hati seseorang. Sedangkan takwa yang hakiki adalah takwa yang terwujud dalam hati manusia yang berupa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan amalan lahiriah saja jemaah sekalian, akan tapi dengan hati. Amalannya luar biasa, akan tapi hatinya tidak demikian. Itu bukan takwa namanya. Lihatlah jemaah sekalian, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW yang mana mereka melakukan amalan Islam secara lahiriah, tampak jelas. Tapi lihat, hatinya tidak selaras dengan pengamalan anggota badannya. Anggota badannya beramal saleh ibadah, akan tapi hatinya tidak demikian. Dia beramal saleh, melaksanakan salat, akan tapi salat mereka ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan keamanan dari orang-orang muslim. Hatinya tidak demikian. Ya, hatinya tidak demikian. Oleh karena itu jemaah sekalian, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Lihat dalam surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila." Lihatlah dampak amalan
yang tidak dibarengi dengan hati. Dijelaskan, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Lihatlah amalannya, itu salat. Orang munafik suka salat, bohong kalau orang munafik tidak pernah salat. Buktinya ayat ini. Lihatlah, wa idza qamu ila shalah, apabila mereka hendak berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka salat dengan cara lalai. Ya, dengan cara malas sekali. Itu orang munafik, terutama salat Isya dan subuh, berat sekali. Setiap kali Anda merasa berat sekali melaksanakan salat, berarti dalam hati Anda terdapat sifat munafik. Jadi munafik itu tidak jauh-jauh, bisa terjadi saat kita seringkali lalai, malas dari salat. Itu yang pertama. Yang kedua, yura'unan nas, riya ketika salatnya, pamer, ingin mendapat sanjungan pujian dari manusia. Yang ketiga adalah wala yadhkuruna illa qalila, mereka tidak berzikir dalam salatnya illa qalila, kecuali sedikit saja. Itulah amalan yang tidak dibarengi dengan hati. Oleh karena jemaah sekalian, inilah keadaan manusia dalam mengamalkan amal lahiriahnya saja. Ya, tidak semuanya mengharapkan keikhlasan serta pahala di Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, takwa itu bukan hanya dilakukan oleh anggota badan saja, akan tapi dengan hati. Ya, maka disinilah letak sulitnya untuk merealisasikan takwa dalam hati. Kenapa sih sulit sekali? Kalau anggota badan mudah kita kuasai, kalau anggota badan mudah kita lakukan amal soleh dengannya, akan tapi dengan hati sulit sekali, susah sekali. Kenapa sih? Jawabannya karena jemaah sekalian, kalau anggota badan mudah kita kuasai, mudah kita lakukan amal soleh, akan tapi dengan hati susah sekali. Kita tidak mungkin bisa menguasai hati kita, tidak mungkin. Tidak ada satu manusia yang dapat menguasai hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Anfal ayat 241, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi." Wa'lamu, ketahuilah, annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yahulu, membatasi, menghalangi bainal mar'i wa qalbi, antara manusia dengan hatinya. Hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala membolak-balikan hati manusia sesuai dengan hendaknya. Oleh karena jemaah sekalian, maka wajib kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doanya pendek sekali, mudah dihafal, yaitu ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai sang pembolak-balik hati, maka teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya, termasuk meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, takwa itu bukan sekedar amal lahiriah saja, akan tapi yang paling penting adalah amalan batiniyah. Lihat dalam surah Al-Hajj ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalika, demikianlah, wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'irallah, syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, dijauhi, fa innaha min taqwal qulub, karena itu muncul disebabkan karena ketakwaan dalam hati. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat Allah Jalla wa ala dan nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditekankan kepada umatnya, kepada kita semua, yakni at-taqwa. Takwa yang sebenarnya. Takwa bukan sekedar amalan lahiriah saja, akan tetapi takwa ini barangnya dengan amalan batiniah, yaitu hati. Karena takwa ini merupakan salah satu jenis amalan hati. Nah, kita wajib memperhatikan tentang batiniah kita, hati kita. Karena kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, pakaian itu ada dua macam loh. Pakaian itu ada dua macam. Ada pakaian lahiriah, ada pakaian batiniah. Pakaian lahiriah, pakaian yang tampak, yang kita pakai begini. Baju, celana, gamis dan sebagainya. Pakaian yang bersifat primer. Adapun pakaian batiniah, yakni at-taqwa. Dan pakaian batiniah inilah yang lebih utama, yang lebih baik daripada pakaian lahiriah yang tampak. Lihatlah dalam surah Al-A'raf ayat 26, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzala 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzala 'alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, berupa pakaian, yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kalian, warishan, pakaian indah yang berupa perhiasan, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Oleh karena jemaah sekalian, wajib kita memperhatikan ya pakaian batin kita, yakni at-taqwa. Karena pakaian ini merupakan sebaik-baik perbekalan nanti, baik dunia ataupun akhirat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Kata Allah SWT, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa, takwa dan takwa. Bila Anda memiliki perbekalan yang luar biasa seperti ini, yakni takwa, maka Anda dijamin insyaallah hidup Anda akan mudah sekali. Anda akan serba kecukupan, Anda akan bisa memahami ilmu, bahkan Anda bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diraih, itu tidak bisa didapat kecuali dengan cara bertakwa kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama indallahi la yunalu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Maha Kaya. Apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala la yunalu, tidak akan bisa diperoleh, tidak akan bisa diraih illa bi ta'atihi, kecuali dengan cara mentaatinya, yakni bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita semua sebagai orang yang bertakwa. Karena takwa ini merupakan perbekalan yang amat sangat luar biasa sekali, perbekalan yang tidak ada duanya untuk hidup kita baik dunia ataupun nanti di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin amin ya rabbal alamin wa aqimus shalah.